Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzila Nada Zahra, NIM 52212300006, kelas C pada mata kuliah Literasi Digital. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil survei yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Literasi Digital, yaitu penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berbelanja. E-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menyediakan berbagai kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus meninggalkan rumah. Platform e-commerce menawarkan berbagai produk dan jasa yang dapat diakses hanya dengan berbelanja dengan beberapa klik, sehingga mempermudah proses pembelian dan penjualan. Target melengkapi kehadiran fisiknya dengan toko online yang memungkinkan pelanggan membeli segala sesuatu, mulai dari pakaian dan alat pembuatan kopi hingga pasta gigi dan action figure langsung dari rumah mereka. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk dan layanan nyata secara online. Ini melibatkan lebih dari satu pihak bersama dengan pertukaran data atau mata uang untuk memproses suatu transaksi. Ini adalah bagian dari industri besar yang dikenal sebagai bisnis elektronik atau e-business, yang melibatkan semua proses yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan secara online. E-commerce telah mengubah cara orang berbelanja dan mengonsumsi produk dan layanan. Semakin banyak orang yang beralih ke komputer dan perangkat pintar mereka untuk memesan barang dan dapat dengan mudah diantar ke rumah. E-commerce telah membantu bisnis terutama yang memiliki jangkauan sempit seperti usaha kecil, mendapatkan akses yang membangun kehadiran pasar yang lebih luas dengan menyediakan saluran distribusi yang lebih mudah dan efisien untuk produk atau layanan mereka. Selanjutnya, kita juga harus tahu bagaimana sejarah e-commerce. E-commerce sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Ketika perusahaan menggunakan sistem elektronik yang disebut pertukaran data elektronik untuk memfasilitasi transfer dokumen. Baru pada tahun 1994, transaksi pertama terjadi. Ini melibatkan penjualan CD antar teman melalui situs retail online bernama Net Market. Industri ini telah mengalami banyak perubahan sejak saat itu, hingga menghasilkan banyak evolusi. Pada platform e-commerce, ada 4 aspek utama yang harus diterapkan. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, ketersediaan sistem. Yang ketiga, kenyamanan dan kemudahan akses. Dan yang keempat, privasi data. Kita mulai dari aspek pertama, yaitu efisiensi. Efisiensi adalah salah satu aspek krusial yang menentukan kualitas sebuah platform e-commerce. Efisiensi dalam konteks e-commerce dapat diartikan sebagai kemampuan platform untuk menyediakan layanan dengan cepat, tepat, dan hemat sumber daya baik bagi pengguna maupun penyedia layanan. Beberapa elemen penting yang termasuk dalam penilaian efisiensi pada platform e-commerce yaitu kecepatan transaksi, yaitu pengguna mengharapkan proses transaksi yang cepat mulai dari penulisan produk, pemilihan hingga proses pembayaran. Yang kedua yaitu proses pembayaran yang efisiensi. Proses pembayaran yang efisien tidak hanya tepat tetapi juga aman. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Efisien juga berkaitan dengan kemampuan platform untuk memberikan bantuan dan layanan pelanggan dengan cepat. Yang keempat, pengelolaan persediaan. Efisien dalam pengelolaan persediaan memastikan bahwa produk tersedia dan dapat dikirimkan secara cepat setelah dipesan. Yang kedua, aspeknya yaitu ketersediaan sistem. Ketersediaan sistem adalah salah satu aspek krisis yang menentukan kinerja dan keandalan platform e-commerce. Ketersediaan sistem mencakup sejauh mana sistem dapat diakses dan digunakan oleh pengguna kapan saja dan tanpa gangguan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang termasuk dalam penilaian ketersediaan sistem pada platform e-commerce, yaitu uptime dan downtime. Uptime merujuk pada periode di mana sistem e-commerce beroperasi dan dapat diakses oleh pengguna tanpa gangguan. Downtime merujuk pada periode di mana sistem tidak dapat tersedia atau mengalami gangguan yang menghambat akses pengguna. Kemudian keandalan infrastruktur teknologi. Keandalan infrastruktur teknologi, kemampuan sistem untuk meningkatkan jumlah pengguna atau volume transaksi tanpa menurunkan performa adalah penting.
kemudian monitoring dan pemantauan, serta kepuasan pengguna. Selanjutnya, aspeknya yaitu mengenai kenyamanan dan kemudahan akses. Kenyamanan dan kemudahan akses adalah aspek penting yang menentukan pengalaman pengguna dalam menggunakan platform e-commerce. Kedua aspek ini berkaitan dengan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan platform secara intuitif, tanpa kesulitan, dan merasa nyaman selama proses belanja online. Antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Desain yang konsisten dan responsif membantu pengguna familiar dengan tata letak dan fungsi yang ada di platform. Navigasi yang mudah dengan struktur kategori yang jelas dan fitur pencarian yang efektif. Proses checkout yang sederhana dengan langkah-langkah minimal dan instruksi yang jelas. Dan yang keempat, aspek utamanya itu privasi data. Privasi data adalah salah satu aspek kritis dalam platform e-commerce yang berfokus pada perlindungan informasi pribadi dan sensitif pengguna. Privasi data mencakup berbagai langkah dan kebijakan yang diambil oleh platform untuk memastikan bahwa data pengguna dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Keamanan data sangat penting dalam membangun kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce. Platform harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan, yang menjelaskan jenis data yang dikumpulkan. Tujuan pengumpulan bagaimana data tersebut akan digunakan dan dilindungi. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metodologi survei dengan kuesioner yang disebarkan secara online. Kuesioner tersebut didistribusikan melalui kontak WA atau WhatsApp untuk memudahkan pengumpulan data secara cepat dan efisien. Survei online dipilih karena memungkinkan untuk menjangkau responden dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat, serta meminimalkan biaya operasional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan dari angkatan 2019 hingga 2023. Total sampel yang diambil sebanyak 31 mahasiswa. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner online yang dirancang untuk mengukur 4 aspek utama pada platform e-commerce. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu data demografi, efisiensi, ketersediaan sistem, kenyamanan, dan kemudahan akses, dan privasi data. Sekarang kita masuk kepada hasil survei yang telah saya lakukan. Yang pertama itu mengenai data demografi. Pada data demografi ini, saya mencantumkan 5 pertanyaan. Yang pertama mengenai nama, jenis kelamin, program studi, standbook, dan seberapa sering responden menggunakan platform e-commerce. Dari hasil yang pertama yaitu mengenai jenis kelamin, terlihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sekitar 78,1% dan perempuan sekitar 21,9%. Kemudian, program studi didominasikan oleh program studi teknik elektro sekitar 84,4%, dan pendidikan teknik elektro sekitar 12,5%, dan pendidikan teknik informatika dan komputer atau PTIK sekitar 3,1%. Kemudian standbook didominasikan oleh standbook 2022 96,9%, dan standbook 2020 sekitar 3,1%. Kemudian, seberapa sering responden menggunakan platform e-commerce? Jawaban responden menunjukkan mayoritas ketika dibutuhkan. Responden menggunakan platform e-commerce hanya ketika dibutuhkan sekitar 53,1%. Kemudian ada penggunaan mingguan dan bulanan yang setara yaitu 21,9% dan penggunaan harian yaitu 3,1%. Selanjutnya mengenai survei efisiensi. Yang pertama mengenai platform e-commerce yang sering digunakan, yaitu platform e-commerce apa yang sering digunakan oleh responden. Pada grafik yang terlihat bahwa mayoritas responden survei adalah pengguna platform e-commerce Shopee, sekitar 81,3%, dan responden pengguna platform e-commerce Tokopedia sekitar 15,6%, sedangkan pengguna platform e-commerce opsi 4 yaitu TikTok Shop sekitar 3,1%. Kemudian pertanyaan kedua mengenai produk atau jasa yang sering dibeli. Pada grafik terlihat bahwa mayoritas responden membeli barang fashion yaitu sekitar 50%,
Dan responden yang memilih barang-barang kebutuhan lain sekitar 40,6%, dan responden yang membeli jasa pembayaran tagihan sekitar 3,1%. Selanjutnya pertanyaannya yaitu mengenai kemudahan menemukan informasi produk. Pada grafik terlihat bahwa mayoritas responden merasa cukup mudah menemukan produk pada platform yang mereka gunakan, yaitu sekitar 8,4%. Kemudian responden lain merasa sangat mudah menemukan produk yang mereka inginkan sekitar 12,5%. Dan responden lain yang merasa cukup sulit untuk menemukan produk yang mereka butuhkan sekitar 3,1%. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai metode pembayaran. Terlihat bahwa responden lebih banyak menggunakan metode pembayaran COD atau cash on delivery, dan lainnya menggunakan dompet digital serta transfer bank. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kemudahan dan kecepatan proses pembayaran pada platform e-commerce yang digunakan oleh responden. Terlihat bahwa para responden merasa cukup cepat saat melakukan pembayaran, sekitar 71,9%, dan responden yang merasa sangat cepat melakukan proses pembayaran sekitar 21,9%, dan responden lain merasa cukup lambat dalam proses pembayaran. Kemudian, survei ketersediaan sistem. Pertanyaan pertama itu mengenai keandalan sistem platform. Pertanyaan pertama itu, pernahkah responden mengalami platform e-commerce tidak dapat diakses atau error atau bug ketika sedang menggunakan platform e-commerce? Terlihat bahwa jawaban mereka, 50% responden merasa jarang terjadi error pada platform yang mereka gunakan, dan sisanya merasa kadang-kadang terjadi error pada bug pada platform yang mereka gunakan sekitar 28,1%. Dan responden yang merasa tidak pernah merasakan error atau bug pada platform yang mereka gunakan sekitar 15,6%. Dan lainnya yang merasa sering terjadinya bug atau error pada platform yang mereka gunakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kemudahan menemukan layanan pelanggan. Terlihat bahwa mayoritas responden merasakan cukup mudah menemukan layanan pelanggan yang responsif pada platform e-commerce yang digunakan, yaitu sekitar 59,4%, dan responden yang merasakan sangat mudah menemukan layanan pelanggan yang responsif platform e-commerce yang digunakan sekitar 15,6%, dan responden yang merasakan cukup sulit menemukan layanan pelanggan yang responsif pada platform e-commerce yaitu sekitar 12,5%. Dan responden yang merasa tidak tahu, belum pernah memakai layanan pelanggan yang responsif pada platform e-commerce yang digunakan sekitar 9,4%. Sedangkan responden yang merasa sulit menemukan pelayanan pelanggan yang responsif, platform e-commerce digunakan cukup lambat sekitar 3,1%. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai ketersediaan platform memberikan informasi akurat. Pada grafik terlihat bahwa mayoritas responden merasa informasi produk dari platform relatif akurat, yaitu sekitar 87,5%. Sedangkan responden lain merasa sangat akurat sekitar 12,5%. Pada survei tahap ini, responden tidak ada yang merasa kurang akurat dan tidak akuratnya informasi produk yang disediakan platform. Selanjutnya, mengenai survei kemudahan dan kenyamanan akses. Instrumen ini memuat pertanyaan mengenai user interface dan navigasi platform e-commerce. Pertanyaan pertama yaitu mengenai kenyamanan platform. Terlihat pada grafik yaitu bahwa mayoritas responden survei merasa cukup nyaman menggunakan platform e-commerce pada proses pembelian, yaitu sekitar 56,6%. Dan responden yang merasa sangat nyaman platform e-commerce pada proses pembelian sekitar 31,3%. Sedangkan responden lain merasa kurang nyaman sekitar 3,1%. Pada survei ini, tahap ini responden tidak ada yang tidak nyaman pada platform e-commerce yang pada proses pembelian. Pertanyaan kedua yaitu kemudahan navigasi dan pencarian produk. Tahap ini terlihat bahwa hasil grafik menunjukkan bahwa mayoritas responden survei merasa cukup mudah navigasi dan pencarian pada platform e-commerce yang digunakan, yaitu sekitar 75%. Dan responden lain merasa sangat mudah sekitar 12,5%.
dan merasa cukup sekitar 9,4%. Sedangkan responden lain merasa sangat sulit pada navigasi dan pencarian produk pada platform e-commerce sekitar 3,1%. Kemudian, pertanyaan mengenai tampilan platform. Terlihat pada grafik bahwa mayoritas responden survei merasa cukup menarik tampilan dan user-friendly platform e-commerce yang digunakan, sekitar 59,4%. Dan responden survei yang merasa sangat menarik 25%. Sedangkan responden lain merasa biasa saja tampilan user-friendly platform e-commerce yang digunakan, sekitar 15,6%. Selanjutnya, survei mengenai privasi data. Survei ini mencakup pertanyaan yang mengevaluasi kepercayaan responden terhadap pelindungan data pribadi oleh platform e-commerce. Pertanyaan pertama yaitu mengenai kepercayaan terhadap pelindungan data pribadi. Pada grafik terlihat bahwa mayoritas responden merasa cukup percaya terhadap perlindungan data pribadi saat bertransaksi di platform e-commerce, yaitu sekitar 71,9%. Dan responden survei yang merasa sangat percaya sekitar 9,4%. Sedangkan responden lain merasa kurang percaya terhadap perlindungan data pribadi saat transaksi di platform e-commerce sekitar 18,8%. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai memperhatikan kebijakan privasi. Terlihat bahwa mayoritas responden survei memperhatikan kebijakan privasi pada platform e-commerce setiap transaksi, yaitu sekitar 37,5%. Dan responden survei yang jarang memperhatikan kebijakan privasi sekitar 34,4%. Dan responden yang memperhatikan kebijakan privasi setiap saat sekitar 25%. Sedangkan responden tidak pernah memperhatikan kebijakan privasi sekitar 31,1%. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlihat bahwa mayoritas responden tidak pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi, yaitu sekitar 84,4%. Sedangkan responden yang pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi sekitar 15,6%. Selanjutnya, pembahasan analisis survei penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan melibatkan 31 responden, dengan mayoritas laki-laki 78,1% dibandingkan perempuan 21,9%. Mayoritas responden berasal dari program studi Teknik Elektro, yaitu sekitar 84,4%, khususnya dari angkatan 2022, yaitu 96,9%. Penggunaan platform e-commerce bervariasi, dengan sebagian besar responden menggunakan platform hanya sesuai kebutuhan, diikuti oleh penggunaan mingguan dan bulanan masing-masing 21,9%. Sementara penggunaan harian rendah, yaitu 3,1%. Dalam aspek evaluasi efisiensi, Shopee menjadi platform paling dominan digunakan, yaitu 81,3%. Diikuti oleh Tokopedia yaitu 15,6% dan TikTok Shop sekitar 3,1%. Mayoritas responden merasa informasi produk yang disediakan platform e-commerce cukup akurat, sekitar 87,5%, atau sangat akurat sekitar 12,5%. Secara keseluruhan, pengguna merasa nyaman dan menilai navigasi serta pencarian produk cukup mudah. Meskipun terdapat beberapa merasa sulit, privasi data juga menjadi perhatian dengan sebagian besar responden merasa cukup percaya. Meskipun 18,8% merasa kurang percaya terhadap perlindungan data pribadi. Survei juga menyoroti strategi seperti penawaran diskon dan promo untuk meningkatkan frekuensi pembelian, serta pentingnya ketersediaan produk yang lengkap dan dukungan terhadap produk lokal bagi pengguna. Kesimpulan dari survei yang telah saya lakukan yaitu, hasil survei menunjukkan bahwa platform e-commerce dinilai efisien dalam transaksi online, dengan fitur seperti pembayaran online, konfirmasi pesanan otomatis, dan pelacakan pengiriman barang meningkatkan efisiensi. Ketersediaan dan keandalan sistem e-commerce juga berpengaruh besar terhadap pengalaman pengguna. Mayoritas responden menganggap sistem
Mayoritas responden menganggap sistem ini andal dan jarang mengalami downtime. Kemudian, navigasi dan antarmuka pengguna intuitif menjadi poin positif, dengan fitur filter pencarian, kategori produk yang jelas, dan deskripsi produk yang detail membuat produk belanja lebih mudah. Privasi data juga menjadi perhatian penting. Pengguna merasa puas dengan langkah pelindungan data pribadi dan kebijakan privasi yang transparan. Pengguna juga sangat menghargai penawaran diskon dan voucher, serta dukungan terhadap produk lokal dari platform e-commerce. Sekian, terima kasih atas paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.